Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi kita semua. Putusan DKPP terkait perilaku Komisioner KPU Palopo dan Bawaslu mengakhiri polemik soal keabsahan ijazah paket C yang digunakan Trisal Tahir untuk mendaftar sebagai calon wali kota Palopo 2024. Dokumen tersebut dinilai tidak sah karena dikeluarkan oleh lembaga yang tidak berwenang. Yang diminta oleh KPU pada waktu itu yaitu Trisal Tahir tidak ada. Tidak masuk dalam data BOUN. Data ujian nasional. BOUN itu ujian nasional. BOUN. Namun, bagaimana Mahkamah Konstitusi (MK) menyikapi putusan ini? Ikuti ulasan selebihnya Judge Opos Channel bersama saya, Jalal Abu Shirin. Secara yuridis formal, MK dan DKPP tidak berada dalam garis koordinasi, meskipun keduanya merupakan pengadil pemilu. Tapi dalam kasus Pilkada Kota Palopo, keduanya bertemu pada penilaian atas sebuah fakta yang sama, yakni syarat calon. Sebelumnya, MK melalui putusannya dalam Pilkada 2020 di Bovendigul, Yaulimo, dan Saburai Jua, memandang bahwa syarat calon bukan sekadar urusan administratif, tetapi merupakan hal mendasar. Karenanya, dapat membatalkan calon meski sudah ditetapkan sebagai pemenang. Pandangan serupa disampaikan oleh Hakim MK, Eni Nurbaningsih dalam sebuah webinar. Ia menegaskan, jika syarat calon dilanggar, pilkada dapat diulang sejak awal, bahkan dengan mengesampingkan syarat ambang batas pengajuan sengketa hasil, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU Pemilihan. Karena itu, KPU dan Bawaslu daerah harus berhati-hati terhadap syarat calon. Tetapi keharusan yang demikian itu tak selamanya dapat diwujudkan dalam kenyataan. Faktanya, kesalahan dalam verifikasi syarat calon kembali terulang dalam pilkada kali ini, tahun 2024. Kasus Palopo menjadi salah satu dari sekian banyak sengketa terkait syarat calon. Pasangan Trisal Ahmad yang meraih suara terbanyak digugat oleh pasangan FKJ Nur karena dugaan penggunaan dokumen palsu. Fakta-fakta dalam sidang DKPP membuktikan bahwa ijazah yang digunakan tidak sah. Saksi dari Dinas Pendidikan Jakarta menegaskan bahwa ijazah tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang tidak berwenang dan bahwa Trisal Tahir tidak pernah tercatat sebagai peserta ujian. DKP pun menjatuhkan sanksi etik kepada Komisioner KPU Palopo yang meloloskan pencalonannya. Dengan demikian, hal ini mengkonfirmasi kebenaran penetapan tersangka terhadap Trisal Tahir dan 3 komisioner KPU Palopo oleh Polres Palopo terkait pidana pemilihan. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu 1 Irwandi Jumadin dalam perkara nomor 287/PKE/DKPP/11 Romawi/11 selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kota Palopo. Sebagai pengadil konstitusi, MK harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang DKPP. Fakta-fakta ini dapat dihadirkan ke MK melalui teknis seperti meminta KPU Palopo atau pasangan Trisal Ahmad untuk menyertakan putusan DKPP dalam persidangan. Fakta ini penting untuk menilai apakah tuduhan yang diajukan pasangan FKJ Nur mengenai kualitas ijazah Trisal memiliki dasar. Jika MK memutuskan untuk mengubah pandangannya terkait syarat calon dalam Pilkada 2024 seperti selama ini dianut, maka hal tersebut harus dijelaskan dengan sangat gamblang dalam diktum putusannya. Tanpa penjelasan seperti itu, kepercayaan publik terhadap dan pilkada, bahkan terhadap MK, bisa runtuh. Akhirnya, hal ini hanya menjadi bahan lelukon yang merugikan demokrasi. Sahabat Just Opos Channel, saya, Jalal Abu Shirin, mengajak Anda semua untuk menjadikan pemilu dan pilkada sebagai momen memperbaiki kehidupan kita bersama. Jangan biarkan masa depan bangsa ditentukan oleh praktik yang mencederai demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.